kita lanjutkan pada pertemuan kali ini ya, berbicara mengenai plan aset ya, artinya aktiva tetap dan juga natural resource, sumber daya alam atau juga intangible asset, yaitu aktiva tidak berwujud. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai akuntansi piutang ya. Nah, jadi kali ini kita membahas mengenai plan aset ya, aktiva tetap. Jadi terkait dengan topik ini, gitu ya, kita menjelaskan ya bagaimana akuntansi untuk aktiva tetap ya, pengeluaran aktiva tetap. Jadi dikatakan dengan aktiva tetap ya, artinya di sini adalah suatu yang bersifat fisik, gitu ya, substansinya fisik, bisa digunakan untuk operasi, kemudian juga tidak untuk dijual kembali kepada pelanggan, ya, dan juga menyediakan jasa kepada perusahaan dalam beberapa tahun kecuali tanah ya. Jadi bentuknya plan aset itu adalah ya gedung ya, properti, plan ya, kemudian juga equipment, peralatan ya, plan and equipment dan juga fixed asset. Nah, ini dikatakan sebagai plan aset ya. Nah, dalam beberapa peranan dari plan aset ini, dalam beberapa perusahaan ada yang besar, ada yang kecil. Ya, dampak dari besarnya plan aset itu dampaknya kemana? Ke price book value perusahaan, ya, nilai bukunya. Nah, jadi nanti nilai bukunya besar atau kecilnya tergantung jumlah aset. Ya, tapi di era seperti sekarang ini, gitu ya, itu ada perusahaan yang punya laba besar tapi aset kecil, gitu ya, atau punya aset besar ya dan juga punya laba besar. Ya karena apa? Karena aset adalah sebagai pemicu dari jumlah laba, gitu ya. Ada juga yang bukan, gitu ya, bukan aset ternyata sebagai pemicu laba, gitu ya, tetapi adalah teknologi. Ya, contohnya, gitu ya, teknologi ya. Dengan adanya teknologi yang dimiliki, ya punya intangible asset, maka besarlah labanya. Contoh misalnya ya, perusahaan Facebook misalnya kan, ya Facebook itu bisa di seluruh dunia. Ya, padahal kantor cabangnya nggak ada di setiap negara. Nah, tapi ada labanya begitu besarnya ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya plan aset itu tidak selamanya menghasilkan laba yang besar ya. Nah, itu. Tetapi ada juga yang besar ya, seperti misalnya Bumat ya, 68% perusahaannya itu dari total asetnya aktiva tetapnya ternyata 64%. Great Wall Motors ya 61%. Cathay Pacific Airlines ya, Hong Kong 58%. Hitachi Jepang 25% asetnya ya. SAP ya itu 6%. Nah, ini contoh dari peranan dari aktiva pada beberapa perusahaan. Ya, kemudian juga kita lihat nah plan aset ini terkait dengan masalah perlakuan biaya perolehannya ya, cost dari plan aset ini yaitu berdasarkan pada prinsip historical cost. Ya, di mana pada prinsip historical cost aset dicatat sebesar harga perolehannya at cost gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan harga perolehan cost ini adalah seluruh pengeluaran yang terjadi. Ya, seluruh pengeluaran yang berhubungan gitu ya, yang berhubungan dengan perolehan aktiva tetap tadi sehingga aktiva tetap itu bisa digunakan mulai dari harga asetnya, kemudian biaya pemasangannya, misalnya biaya pengantarannya, semuanya dikapitalisir ya sebagai suatu pengeluaran dan aset. Tanah misalnya, gitu ya. Tanah itu dalam suatu biaya perolehan aset itu apa ya? Di debit posisinya ya, land debit. Jadi menambah. Jadi kos-kos yang termasuk dalam perolehan tanah termasuk dalamnya harga belinya, ya, kemudian juga biaya hukumnya ya, artinya BPHTB-nya, gitu kan, PBB-nya, ya, attorney fee ya, atau juga komisi broker, real estate brokernya dihitung juga, jadi menambah nilai tanah, ya, atau juga pajak bumi bangunannya, ya, PBB-nya, dan juga biaya-biaya lainnya.
masuk ya. Nah, ini contoh ya bagaimana perolehan dari tanah itu, bagaimana jurnalnya. Kalau di dalam akuntansi yang paling penting adalah pencatatannya ya, jurnalnya. Jadi buat tanpa sia-sia hitungan tanpa adanya penjurnalan ya. Jadi penjurnalan adalah suatu keharusan ya. Liu Limited dia mendapatkan real estate dengan harga perolehannya 2 juta gitu ya Hong Kong. Di mana gudangnya itu terdiri dari 60 nilainya sebesar 60.000 ya, di mana 75.000 dikurangi dengan 15.000 nilai sisa dari material. Jadi 60.000 itu sebagai nilai all warehouse gitu ya. Lalu ada ditambah lagi dengan pengeluaran lainnya seperti misalnya Hector Navy 10.000 atau juga broker commissionnya 80.000 gitu ya. Nah, jadi keseluruhannya nilai perolehannya ya penjumlahan dari itu gitu ya. Maka jurnalnya maka dikapitalisir ya seluruhnya. Dari 2 juta ditambah dengan biaya-biaya yang timbul selama perolehan itu. Jadi nilai perolehan tanahnya senilai 2.150.000. Maka jurnalnya di debit plan, di kreditnya cash ya. Ada yang mau didiskusikan di sini? Silakan, Bapak Ibu. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Nah, kemudian juga kalau sudah adanya dikembangkan tanah, jadi tanah itu kan nilainya sangat tergantung pada improvement-nya. Jadi kalau misalkan tanah dalam bentuk hutan, ya dalam bentuk rawa-rawa, berbeda harganya dengan tanah yang sudah rata, ya kan? Artinya di situ perlulah pengembangan lahan, ya land improvement. Jadi pengembangan lahan di situ biayanya meliputi ya driveway, pembuatan jalan, pembuatan parkir, ya, pembuatan bedengnya, pembuatan paritnya, ya, pembuatan saluran bawah tanahnya. Nah, jadi tergantung itu juga ini katakan dengan land improvement dan limited useful life gitu ya. Jadi ada masa manfaatnya dan juga ada pembebanan depresiasi atas ya improvement tersebut gitu ya. Gedung ya, gedung itu juga sama ya. Jadi seluruh biaya perolehan gedung ditambahkan sebagai harga belinya, harga perolehannya gedung. Jadi termasuk dalamnya Hector Navy ya, asuransinya, broker commissionnya, nah semuanya ditotalkan itu. Oke, kemudian juga biaya gedung itu juga biaya konstruksinya ya. Jadi mulai dari harga kontrak, pembayaran jasa arsitek, ya kemudian juga perizinan, kemudian juga biaya excavation cost gitu ya. Nah, jadi ditotalkan semuanya. Equipment. Nah, di sini equipment namanya peralatan ya. Jadi peralatan itu berbeda dengan perlengkapan. Nah, jadi peralatan termasuk ini sebagai plan aset ya, aktiva tetap. Termasuk apa itu dia equipment? Ya, jadi cost-costnya biasanya kalau berkaitan dengan equipment harga belinya ya, cash purchase price ya. Kemudian biaya PPN ya, pajak pertambahan nilai atau disebut dengan sales tax. Kemudian juga freight charge ya, biaya angkut. Kemudian biaya asuransi. Kemudian juga biaya pengepakan, biaya instalasi, biaya pengujian. Ditotalkan untuk mendapatkan equipment. Misalnya apa? AC. Ya, AC itu harganya berapa kalau dibukukan? Padahal di harga 2.200.000 misalnya. 2.200.000 nggak termasuk. Gitu kan? Nggak termasuk ongkos kirim, ongkos pasang misalnya. Jadi dengan adanya ongkos kirim dan ongkos pasang 2.500.000 misalnya. Maka nilai AC ya sebagai equipment nilainya 2.500.000 karena ditambahkan dengan biaya-biaya lain dalam perolehannya, dikapitalisir namanya ya. Jadi ini contohnya ya bagaimana Lennart Huang Group purchase ya membeli sebuah truk. Jadi nilai truknya 420.000 tambah biaya lainnya. Biaya PPN-nya, biaya pengecek catnya gitu ya. Kemudian lisensinya ya ditotalkan semuanya. Jadi biaya perolehan truknya 438 ya. Maka ini di jurnal 438. Apa jurnalnya? Ya, jurnalnya adalah ya equipment,
Ya, license expense, prepaid insurance, kreditnya cash ya kalau ini. Nah, inilah jurnal transaksi yang terkait dengan perolehan equipment. Ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan di sini? Bapak Ibu sekalian, cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Lalu ada pengeluaran-pengeluaran lain. Ya, pengeluaran lain selama masa manfaat. Jadi di sini ada namanya ordinary repairs ya. Repair biasa. Jadi ordinary repair ya perbaikan ya, maka dianggap sebagai suatu pengeluaran dari biaya operasi ya agar menambah efisiensi dan produktivitas unitnya. Jadi di situ dikelompokkan sebagai revenue expenditure. Nah, untuk pengembangannya, penambahannya, maka dikatakan sebagai capital expenditure, biaya pengeluaran modal ya. Capital expenditure, kemudian ini pengeluaran untuk pendapatan ya. Ini pengeluaran untuk biaya modal untuk pengeluaran ya. Nah, ini contohnya ya bagaimana Jing Feng Heating itu dia membeli sebuah alat ya, alat yang sebuah truk ya, truk bernilai 150.000 yuan ditambah sales tax-nya 9.000 yuan ya, yen-nya. Yen atau yuan itu. Delivery cost-nya 5.000 ya, kemudian juga dia membayar 2.000 untuk pengecetan, 6.000 untuk asuransi dan 800 untuk biaya lisensinya. Maka dalam hal ini biaya perolehan truknya ya ditambahkan 150 tambah 9.000 tambah 5.000 tambah 2.000 ya, tambah asuransi. Itulah ya. Lalu kita lihat ya di sini depresiasi. Karena setiap dari aset itu ada masa manfaatnya. Ya artinya selama masa manfaatnya itu berdasarkan pada kategorinya. Jadi selama memanfaatkan aset maka ada pengalokasian biaya yang namanya depresiasi ya. Jadi yang dikatakan dengan depresiasi itu adalah proses ya mengalokasikan biaya dari suatu pemanfaatan aset tetap ya selama usia manfaatnya secara rasional dan secara sistematik. Jadi prosesnya itu disebut dengan proses pengalokasian biaya. Jadi bukanlah proses penilaian ya. Beda antara penilaian dengan proses pengalokasian biaya. Dan dalam pengembangan tanah dan gedung tersebut gitu ya, di luarnya di luar tanah ya. Artinya apa? Tanah itu nggak ada disusutkan. Ya, tanah itu selalu bertambah malah gitu ya. Kenapa? Ya, tanah itu kan sumber daya yang terbatas gitu ya. Maka karena dia sumber daya yang terbatas, maka di sini depresi bukan berkurang ya. Kalau kita memiliki fix aset berupa tanah, malah bertambah. Jadi depresiasi itu disebabkan karena adanya ya apa ya suatu ya producing ability aset will decline ya. Jadi setiap memiliki aset itu akan ada penurunan sebesar masa manfaatnya. Misalnya komputer masa manfaatnya laptop misalnya masa manfaatnya berapa kalau secara akuntansi 5 tahun misalnya kan. Jadi selama 5 tahun itu di tahun kelima berapa nilainya? Ya nilainya Rp1. Ya, Rp1. Kenapa bisa Rp1 sebelumnya 10 juta atau 12 juta? Ya karena ada depresiasi ya. Depresiasi akan dialokasikan terhadap aktiva tetap ya. Dan faktor penghitung depresiasi itu meliputi apa? Cost. Apa ini dikatakan cost? Biaya perolehannya. Kemudian useful life, masa manfaatnya. Kemudian apa? Nilai sisanya. Jadi itulah pengurang ya dari biaya perolehannya. Nah, jadi depresiasi sendiri ada 3 metode. Metode garis lurus, metode berdasarkan pada aktivitas dalam bentuk unit, dan juga metode saldo menurun berganda ya, atau disebut dengan declining balance method. Nah, 3 ini yang diakui internasional ya, Pak Ibu ya. Diakui internasional, strike line, unit activity, decline ya. Nah, bagaimana depresiasi kalau contohnya seperti ini? Hitunglah depresiasi
Barbie Flores dia membeli sebuah truk kecil, harganya 13.000, nilai sisanya 1.000, masa manfaatnya 5 tahun, estimasi kilometernya 100.000 sudah terpakai. Nah, cobalah susutkan dengan metode garis lurus. Jadi kalau metode garis lurus tadi, tinggal kurangkan biaya 13.000 dikurangi 1.000 dibagi 5. Berarti penyusutannya berapa? Ya, 13.000 dikurangi 1.000, 12.000. 12.000 bagi 5 berarti tiap tahun truk kecil itu nyusut 2.400 ya. Nah, 2.400 diapain? Di jurnal ya. Jadi di jurnal lah 2.400. Jadi dengan metode strike line tersebut terlihat ya, di tahun kelima ya dari nilainya 12.000 menjadi 1.000. Ya, karena adanya penyusutan ya, penyusutan yang dibebankan ya 2.400 secara apa ya, secara secara proporsional ya, secara proporsional. Maka jurnalnya bagaimana? Beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini, Bapak Ibu. Silakan. Cukup jelas ya? Ya, inilah metode strike line yang banyak dianut oleh perusahaan. Ya, metode garis lurus kata orang ya. Nah, ada yang mau bertanya silakan. Nah, ya berikutnya, kalau tidak ada, cukup jelas ya. Kemudian diasumsikan truk itu dibeli 1 April. Nah, jadi kalau dia 1 April, berarti Januari, Februari, Maret. Berarti 3 bulan nggak dihitung umurnya ya. Berarti penyusutannya adalah 9/12 dari 2.400. Nah, jadi dia ada namanya partial year ya. Jadi 3/4 dalam 1 tahun gitu ya. Nah, jadi 3/4 dalam 1 tahun. Jadi nilai perolehannya 12.000 dikalikan rate-nya, nilai sisanya tadi apa ya, beban penyusutan per tahunnya 2.400, maka dari nilai tersebut 9/12-nya berapa? 1.800 gitu ya. Jadi 1.800 penyusutan di tahun pertama. Tahun kedua berapa penyusutannya? Nah, berarti udah normal dia setahun. Kalau yang tadi kan baru 9 bulan ya. Nah, sekarang udah 12 bulan. Jadi kalau 12 bulan berapa? 2.400. Nah, itu. Kemudian dalam metode strike line di sini juga ini contoh ya. Nah, contoh. Jadi beban depresiasinya adalah apa ya, depreciation expense, accumulated depreciation. Oke ya. Nah, kalau berdasarkan unit activity method, nah di sini dia penyusutannya bukanlah berdasarkan pada penyusutan berdasarkan persen ya, tetapi berdasarkan pada kilometer kah, ya kan, atau juga jumlah produksi kah. Nah, jadi di situ base-nya adalah satuan depresiasinya adalah unit aktivitas ya. Berapa kilometer ya? Berapa jam mesin sudah dipakai? Ya, berapa kilometer mobil itu? Ya, berapa apa ya? Misalnya udah berapa mile ya mesin itu berjalan. Ya, itu ya. Jadi basis pembaginya adalah unit activity. Tinggal bagikan aja. Ya, 12.000 dibagi dengan 100.000 mile. Maka depresiasinya 0,12 per unitnya. Jadi setiap 1 mile nyusut 0,12. Setiap nyusut setiap 1 mile 0,12. Setiap 1 mile 0,12 penambahannya ya. Itulah dia. Nah, jadi dengan unit activity itu ya tinggal apa aja ya. Terlihat di sini pembebanan depresiasinya berfluktuatif. Ya, berfluktuatif ya setiap tahunnya. Ada yang tahun pertama 1.800, tahun kedua 3.600, tahun ketiga 2.400, tahun keempat 3.000, tahun keempat 1.200. Jadi total penyusutan per tahunnya yang di 2020 1.800 tadi kan. Maka jurnalnya adalah beban depresiasi dan kreditnya akumulasi depresiasi ya. Nah, ini berdasarkan pada unit activity. Nah, jadi kalau penyusutan ini
Lebih tepat untuk apa ini? Ya untuk mesin, ya untuk truk dalam hitungan kilometer, gitu ya. Nah itu kalau diungkapkan di catatan atas laporan keuangan perusahaannya, unit activity method. Nah berikutnya adalah declining balance method. Jadi metode saldo menurun berganda di sini. Jadi namanya accelerated di sini. Jadi penurunan depresiasinya setahun berdasarkan pada masa manfaatnya. Ya. Jadi double declining balance rate, ya. Jadi di sini berdasarkan pada nilai bukunya. Ya. Nah, jadi di situ dua kali dari garis lurus. Ya, jadi kalau tadi garis lurus rate-nya 20%, maka dua kalinya 40%. Gitu ya. Maka nilai bukunya 13.000 dikali 40%, 5.200. Dengan kata lain apa? Di tahun pertama penyusutannya besar, di tahun terakhir penyusutannya lebih kecil. Artinya, kalau dihubungkan dengan laba, dengan metode double decline, perusahaan di awalnya labanya kecil. Ya, di tahun kelima labanya besar. Ya, bagi perusahaan yang menganut metode declining balance method, ya penyusutan aktiva tetapnya itu cenderung di awal periode laba perusahaan itu kecil. Ya, laba perusahaan itu kecil. Di tahun kelima maka labanya makin besar. Ya bayangkan ya kalau perusahaan tadi 64% dia punya aktiva tetap, berarti kan dari total asetnya 64%, luar biasa labanya ya kan. Artinya luar biasa labanya tergerus hanya karena depresiasi. Maka banyak perusahaan yang mengambil kebijakan itu jarang dia membeli kendaraan dinas ya kan. Jarang membeli, tetapi apa? Menyewa kendaraan dinas, rental gitu kan. Kenapa? Perusahaan nggak mau menanggung beban yang namanya beban depresiasi. Bayangkan kalau beban depresiasinya 30% dari total aset. Kan yang rugi siapa? Yang rugi pemegang saham. Ya kan, yang rugi pemegang saham harusnya dia dapat dividen besar, tapi karena harus dikorbankan, dibebankan kepada depresiasi, maka dividennya makin kecil atau nggak dapat dividen sama sekali. Bonus karyawan pun gitu ya. Jadi karyawan bisa dapat bonus rendah karena apa? Ya karena aset perusahaan besar. Karena berjalannya waktu susut gitu ya. Maka disusutkan ya makin kecil labanya. Karena depresiasi ini menjadi beban ya, dikurangkan dari laba rugi. Nah itu ya. Silakan kalau ada yang mau kita berdiskusi di sini. Sama tetap ya, nilai bukunya pada akhir tahun kelima 1.000. Cuman bedanya adalah jumlah depresiasinya per tahunnya yang berbeda. Nah, ini membedakan antara strike length, double decline, ya, declining balance method dengan juga unit activity ya. Oke. Nah, jadi perbandingannya terlihat ya. Dengan strike length ini rata ya 12.000, dengan declining balance method ya 12.000, dengan unit activity juga 12.000. Cuman bedanya fluktuasinya. Ya, fluktuasi pembebanannya yang berbeda. Kalau dengan decline awalnya tinggi, makin ke tahun kelima rendah. Sedangkan unit activity berfluktuasi. Sedangkan metode strike length stabil ya. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Cukup jelas ya. Nah, jadi kalau digambarkan inilah ya fluktuasinya. Nah, jadi komponen depresiasi IFRS menyatakan depresiasi IFRS menyatakan komponen depresiasi untuk aktiva tetap yang bersignifikan ya. Yang dalam hal ini berbeda usia manfaatnya itu harus dipisah-pisahkan ya untuk komponen depresiasi ini. Jadi nggak disatukan ya, masing-masing. Nah itulah ya. Nah ini komponen depresiasi ya, kasus Lexer Construction itu membangun gedung nilainya 4M, 4 juta ya. Tidak termasuk biaya perolehan tanah. Dari 4 juta tersebut dialokasikan usia manfaatnya 40 tahun, di mana nilai sisanya 100.000. Ya, jadi 400.000 dibagi 40. Ya, jadi nilai sisanya 100.000. Dan didepresiasikan per tahunnya. Apabila diasumsikan
320.000 dari biaya gedung itu dihubungkan dengan biaya pasang, biaya ventilasi, biaya AC ya, yang berhubungan dengan lantai ya, maka depresiasinya 5 tahun dan juga didepresiasikan selama 10 tahun. Nah, Lexurmus itu mempunyai komponen depresiasi yang diklasifikasikan 320.000 dan juga 600.000 untuk cost of flooring-nya. Nah, maka di sini komponen depresiasinya harus dipisah-pisahkan ya, nggak boleh disatukan. Yang gedung ya, kemudian yang flooring depreciation, nah ini dipisahkan ya. Nah, berikutnya revaluasi ya. Jadi IFRS itu membolehkan ya perusahaan melakukan revaluasi atas asetnya untuk pada pelaporan tertentu ya, dan juga harus diterapkan pada seluruh aset dan juga seluruh kelompok aset. Jadi setiap dari pengelompokan aset tersebut dihitung harganya secara tepat ya, dan harus direvaluasi berdasarkan pada basis tahunan ya. Jadi dalam hal ini dampak dari revaluasi apa yang terjadi? Yaitu timbulnya gain juga ungain ya, atau juga loss ya. Nah, jadi di situ dihitunglah depresiasinya di sini 200.000 ya, artinya di sini 100.000. Furnish Limited merevaluasi equipment purchase-nya 1 Januari yang nilainya 1 juta ya, di mana usia manfaatnya sebesar usia manfaatnya 5 tahun ya, dan tidak ada nilai sisa. Ya, maka dalam hal itu 1 juta dibagi 5 ya, maka 200.000 lah depresiasinya. Jadi nggak ada nilai sisa, tinggal dijurnalkan aja ya, beban depresiasi dan kreditnya akumulasi depresiasi peralatannya. Nah, itulah sekilas ya mengenai depresiasi ini. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Jadi depresiasi hubungannya ke plan aset tadi yang tersaji di Statement of Financial Position. Ada? Nanti videonya saya share ya ke Komting. Ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu aja ya. Nggak usah malam sekali kita kuliah ya. Pak, izin tanya, Pak. Oh ya, silakan Pak. Semisal sebuah perusahaan membangun pabrik, ternyata pabriknya pembangunannya prosesnya memakan 1 tahun. Namun dari awal sudah diprediksi biaya pembangunan pabriknya misalnya 5 miliar. Karena pembangunannya prosesnya 1 tahun penuh, itu depresiasi belum jalan kan Pak? Belum jalan Pak. Jadi itu namanya biaya praoperasi. Nah, jadi biaya praoperasi disajikan di mana? Di neraca. Nah, jadi dia di komponen biaya praoperasi. Jadi dimunculkan sebagai aset perusahaan. Ya, jadi depresiasinya tidak dihitung dulu. Siap, makasih Pak. Nah, itulah dia ya. Baik, ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita malam ini ya. Lebih dan kurang, minggu depan lah kita lanjutkan kembali dengan topik liabilities ya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan ruangan. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.